Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih berjumpa lagi di video pembelajaran seni budaya bersama Bapak Agung Saputra. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas masih mengenai desain poster. Pada video pembelajaran sebelumnya Bapak sudah membuat atau mencontohkan bagaimana cara membuat desain poster sederhana menggunakan teknik manual ya. Di video kali ini Bapak akan mencoba membahas dan memperagakan bagaimana cara membuat desain poster sederhana juga menggunakan teknik digital atau menggunakan aplikasi digital. Salah satunya yang akan Bapak pakai adalah CorelDRAW. Oke, kita langsung saja. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu yang pertama, Anda mampu untuk membuat desain poster sederhana menggunakan aplikasi digital. Yang kedua, Anda semua mampu untuk mengaplikasikan program-program digital dalam membuat desain poster. Yang ketiga, Anda mampu mempromosikan atau mencetak desain poster Anda untuk ditempelkan atau untuk dilihat oleh orang banyak. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya bahwa poster itu merupakan kumpulan dari kata-kata dan gambar sebagai penyampai pesan secara visual ya. Nah, langsung kita masuk ke aplikasi CorelDRAW. Di sini Bapak menggunakan aplikasi CorelDRAW 2019 ya. Setelah kita masuk ke aplikasi CorelDRAW, maka akan bentuk tampilannya seperti ini ya. Bentuk tampilannya akan seperti ini. Nah, ini karena sudah banyak yang dipakai. Langsung saja masuk ke new document. Kita buat dokumen baru. Silakan pilih ya, page size-nya silakan pilih. Kalau Bapak terbiasa menggunakan A3 ya, menggunakan A3, kemudian milimeter ya, width-nya kita ganti dengan sentimeter ya. Untuk poster itu sebaiknya bentuk orientation-nya itu portrait ya, jangan landscape ya, sebaiknya itu portrait. Oke, setelah itu resolusinya kita ambil 300 dpi saja ya. Untuk name boleh kita buat poster belajar membuat poster. Oke, kalau sudah langsung saja kita oke kan. Nah, dia akan masuk ke lembar kerja ya. Nah, video sebelumnya Bapak sudah mencontohkan bagaimana cara membuat poster yang manual. Nah, kali ini poster yang sudah ada pada video pertama ya akan kita coba mengaplikasikannya atau kita buat dalam bentuk digital ya. Nah, untuk tahap pertama video ini Bapak akan mencoba membuat poster ini dengan cara dengan teknik scan. Kita ambil saja contoh gambar ini sudah kita buat sebelumnya, sketsanya sudah kita buat sebelumnya ya. Kemudian kita kopikan ya, kita kopikan ke dalam aplikasi CorelDRAW ya. Kita kopikan ini ke dalam aplikasi CorelDRAW. Kemudian setelah itu kita sesuaikan dengan ukuran kertasnya ya. Kita sesuaikan dengan ukuran kertas ya, kita sesuaikan dengan ukuran kertas A3 tadi kita pakai ya. Kemudian agar dia tidak bergerak kemana-mana ya, agar tidak bergerak kemana-mana, kita klik kanan ya, kita klik kanan akan keluar toolbox, lalu kita ambil lock, kita lock dia, kita kunci ya, dia tidak akan bisa bergerak kemana-mana. Oke, nah tahap selanjutnya ya, yang sangat sederhana dan paling gampang itu kita menggunakan pen tool ya. Kita menggunakan tools yaitu pen. Kita ambil pen tool. Nah, untuk yang sudah kita contohkan ini sketsa yang di dalam sini ya. Kemudian cara untuk membuatnya kita zoom dia ya. Kita zoom dia dengan menggunakan atau dengan menekan tombol shift. Kita scroll ke atas ya, tekan tombol shift, kita scroll dia ke atas, maka dia akan zoom in.
ya. Kalau kita scroll ke bawah dia akan zoom out atau mengecil. Kemudian untuk di keyboard kalau kita tekan Alt, kita scroll ke atas dia akan turun. Kalau kita scroll ke bawah dia akan naik, ya. Itu salah satu tipsnya, ya, mempermudah kinerja dari ketimbang kita menganukan dengan yang lain. Kemudian kalau kita tekan kontrol, dia akan geser ke kiri atau ke kanan. Oke, kalau kita tekan shift dia ngezoom, tapi usahakan posisi kursornya tepat di area yang mau kita zoom, ya. Kalau kita taruhnya di sini, dia akan ngezoom di bagian yang kita inginkan. Jadi posisi kursor juga menentukan. Selanjutnya kita akan coba membuat salah satu part bagian dari poster ini. Yang pertama sekali kita harus buat yaitu utamakan dari background terlebih dahulu, ya. Harus diutamakan dari background. Nah, untuk membuat background karena ini bentuknya adalah persegi panjang, ya, menggunakan yang sudah ada rectangle tool. Kita klik saja, kemudian kita taruh di sudut, kita buat. Oke, sudah jadi kotak. Nah, lembar kerja kita ini. Oke, setelah itu bagian apa lagi yang mau kita isi, ya? Selesaikan bagian pada awan, ya. Sini ada bagian awan, ya. Bahan poster yang sudah Bapak siapkan. Nah, sini ada awan, ya. Tinggal di copy saja, ya. Kita klik kanan pada mouse, kemudian di copy. Nah, kita pastekan di aplikasi CorelDRAW tadi, ya. Klik kanan, paste. Nah, awan sudah muncul. Oke, kita sesuaikan saja ukurannya. Nah, setelah itu kita enter, ya. Kita enter biar dia pas. Oke, bagian awan sudah, bagian background sudah. Kemudian ada apa lagi di sini, ya? Kita akan memasukkan ada rumput, ya. Ada rumput-rumput ilalang di belakangnya. Oke, kita buat lagi menggunakan pen tool, bisa, ya. Kita menggunakan pen tool, kita zoom, taruh di titik yang sudah kita tentukan. Nah, cara untuk membuatnya melengkung yang sudah Bapak katakan sebelumnya, taruh di titik yang pertama, letakkan pada titik yang kedua, jangan dilepas, langsung digerakkan kursornya, maka dia akan melengkung, ya. Nah, selanjutnya kan garis ini tidak lurus lagi. Bagaimana cara meluruskannya? Taruh pada titik yang terakhir sampai keluar kotak seperti ini, tanda node itu. Kemudian klik Alt, tekan Alt, klik kiri pada mouse, dia akan lurus kembali. Begitulah seterusnya, ya. Begitu selanjutnya. Tekan Alt, lalu klik kiri pada mouse, ya. Dia akan lurus kembali. Nah, ini kan melengkung nih, garisnya kan melengkung, ya. Untuk meluruskannya kita tekan Alt, klik kiri pada mouse. Oke, nggak masalah, Pak, ini berhadapan, nggak ada masalah, lanjutkan saja, nanti dia akan menjadi background di belakang. Oke, nah, sudah sampai. Kemudian gimana lagi, Pak? Teruskan saja sampai ke bawah. Kita langsung sesuaikan saja dengan sketsa, ya. Kita buat yang melengkung kayak tadi. Nah, terus sampai dia dapat pada posisi sketsa. Nah, sudah dapat bagian rumput. Kita geser ke sebelah. Nah, bagian rumput sudah dapat. Lalu bagaimana? Kita beri dia warna. Caranya di sini ada pilihan warna. Kalau kita klik di bagian bawah default palette, ya, pilihan warna akan banyak. Nah, Pak, warna yang diinginkan tidak ada di dalam situ. Nah, caranya untuk menemukan warna-warna yang lain, kita tekan kiri, klik kiri pada mouse pada warna yang kita inginkan. Misal kita mau cari turunan dari warna hijau, hijau muda atau hijau-hijau yang lainnya. Kita klik kiri pada mouse, tekan lama, dia akan muncul palet yang warna turunan yang selebihnya. Kita mau pilih warna yang mana, kita bisa pilih. Oke, kita misal ambil pada warna yang hijau seperti ini, ya. Oke, kemudian ini kan ada garis nih, ya, kan ada garis pinggir warna hitam. Nah, garis hitam pinggir ini kita hilangkan. Caranya ini, di bagian palet atas klik kanan, ada seperti
kotak putih, kemudian garis miring warna merah, kita klik kanan, ya, dia akan hilang. Oke, nah seperti itu. Nah, ini ada bagian-bagian yang tidak rapi, ya, ada bagian-bagian yang tidak rapi. Kita gunakan ini, ya, shape tool. Nah, shape tool ini berfungsi untuk merapikan bagian tadi, meluruskan bagian yang kurang rapi. Nah, ini kita rapikan. Oke, kita sudah dapat bagian dasar pertama. Nah, untuk membuat dia bergradasi, di sini kan ada gradasi nih warnanya. Nah, kita mengimajinasikan bahwa itu ada gradasinya. Bagaimana caranya? Kita duplikat, ya, klik kanan, ya, klik kanan, kita copy, nah, kita pastekan aja di itu, Ctrl V ya. Nah, udah dapat double, ya, kita Ctrl V saja boleh. Lalu kita kasih warna yang lebih terang. Warna apa? Warna kuning, ya, warna kuning. Kita taruh lagi. Nah, kok warna hijaunya hilang? Dia tidak hilang, tapi dia berada di belakang, ya, dia berada di belakang warna kuning. Kemudian bagaimana cara membuat dia kelihatan bergradasi atau berbayang? Kita gunakan ini, transparansi tool, ya, membuat dia seperti transparan. Kita klik, ambil pilihan yang ini, uniform transparansi atau fontaine transparansi. Kalau yang ini dia akan betul-betul transparan keseluruhan. Ya, kita tinggal mengatur, ya, setebal apa dia persennya. Ya, kalau kita pilih yang ini, dia akan membuat gradasi seperti ini. Tinggal kita arahkan, ya, mau ke arah mana dia kita buat. Nah, ya, titik putih itu untuk bagian warna yang di paling depannya, ya, warnanya di depan titik putih. Nah, kalau yang titik hitam kita atur mau dia diletakkan di mana. Oke, kita atur aja. Ini kalau yang bulat itu sudutnya, ya, sudut berapa dia, ya. Oke, tebal tipisnya itu tergantung panjang pendeknya ini titik putih ini. Kalau dia semakin panjang, ya, maka dia punya gradasi akan semakin jauh. Kalau dia semakin pendek dari titik hitam, maka gradasinya akan semakin dekat atau semakin jelas. Oke, kita sudah dapat bagian yang kuning di atas. Terus bagian gelap yang di bawah sama seperti tadi. Kita kopikan, kemudian kita paste. Atau kita bisa menggunakan cara cepat, yaitu dengan Ctrl D atau duplikat. Lalu kita kasih bagian hijau yang gelap. Nah, untuk merubahnya gimana, Pak? Nah, cara merubahnya sama seperti tadi. Kita pilih transparansi tool, kita ambil yang ini, ya, kita putar dia ke bawah. Nah, transparansi yang tadi kita putar dia ke bawah. Kita atur, kita sesuaikan. Udah dapat yang sesuai keinginan kita, kita klik enter atau kita oke. Oke, sudah dapat untuk bagian apa namanya ini, rumput, ya, sudah dapat untuk bagian rumput. Ya, jangan lupa ini harus kita grup, ya, karena dia terdiri dari beberapa bagian. Harus kita grup. Caranya bagaimana? Ambil pick tool, kita selection dia, ya, kita seleksi dia. Lalu kita pilih group, ya, combine, ya, atau bisa menggunakan Ctrl G. Kita grup dia. Nah, kalau dia sudah di grup, maka akan berubah menjadi pilihan seperti ini. Ya, ada dia ungroup object, berarti dia sudah menjadi satu. Ya, dia sudah menjadi satu. Oke. Selanjutnya kita membuat dia punya ini, apa namanya ini? Ya, rumputnya, bukan apa namanya, ibaratnya kayak tanahnya, ya. Oke, kembali kita ambil pen tool, kemudian kita zoom biar lebih jelas kelihatan. Kita buat seperti tadi. Oke, sudah dapat. Kita geser, sesuaikan saja. Nah, untuk yang bagian tidak pas tadi yang Bapak katakan, kita menggunakan shape tool. Kita gunakan shape tool, lalu kita sesuaikan dia. Oke,
sudah dapat. Lalu kita beri warna seperti yang tadi. Kita mau kasih dia warna apa dulu? Hijau tadi ya. Oke, ada hijau. Kemudian kita tambahkan lagi dengan warna hijau yang lain. Jangan lupa sebelum itu kita duplikatkan dulu. Ya, kita duplikatkan dulu dia. Baru kita kasih dengan warna hijau yang lain. Boleh hijau pucuk pisang kata orang ya. Kalau mau yang seperti ini menggeser secara perlahan sedikit demi sedikit, itu tekan pada keyboard shift dan arah panahnya ya. Shift dan arah panahnya kita tekan. Kalau dia tekan shift ke bawah maka dia akan turun. Oke, lanjut kita transparentasi. Sepertinya ada yang kurang menarik di sini ya. Harus kita sesuaikan dulu. Bagian rumput sudah jadi ya, bagian tanah sudah jadi alas bawah. Jangan lupa kita grupkan dia, kita grupkan dia. Kita seleksi bagian yang mau kita grup ya, kita klik combine. Kita klik, kita tekan Ctrl G, maka dia akan grup dia menjadi satu ya. Oke, selanjutnya apalagi bagian yang harus kita buat? Objek utamanya, yaitu ada bumi, ada rumah ya. Bumi dan rumah. Bumi, rumah, masker, bumi, rumah, masker. Bagian yang paling belakang yaitu rumah. Maka kita mulailah dari membuat bagian rumah terlebih dahulu. Kita klik pen tool ya, kita zoom in dia biar jelas. Selanjutnya kita ambil pen tool ya, kita ambil part per part, bagian per bagiannya ya. Kita ambil mulai dari atap dulu. Klik di setiap sudut-sudutnya. Oke, udah dapat atap, kita kasih warna merah. Pak, mau dibikin bergradasi juga? Boleh, lakukan dengan hal yang tadi. Ya, lakukan seperti hal yang tadi. Seperti cara tadi, kita Ctrl D. Kita ambil warna yang lebih gelapnya. Pilih ini transparansi tool. Ambil fonten transparency ya. Oke. Terbalik. Nah. Oke. Kalau sudah, jangan lupa di group. Nah, kita ambil lagi pen toolnya, lalu kita buat bagian rumah. Rumah kita mau kasih warna apa? Warna oranye, silahkan. Kita duplikat, kita kasih warna yang agak gelap. Oke, di sini video Bapak cepatkan aja biar tidak terlalu lama. Tapi langkah-langkahnya masih sama seperti tadi ya. Dengan menggunakan pen tool ya, kita membuat part-part bagian-bagian yang ada pada sketsa kita yang di awal ya, mulai dari bangunan rumah, bumi dan lain-lainnya. Oke, disimak aja. Sip. Nah, sudah dapat bagian ini. Selanjutnya apalagi? Nah, kita tinggal membuat nih serobong asap ya. Masih sama, menggunakan pen tool saja. Bagaimana kalau seandainya kita tetap mau menggunakan garis penebal warna hitam ya? Gampang. Caranya adalah ya, kita pilih gambar yang tadi sudah kita buat, kita pilih, kita klik, kemudian ini ambil di sini ya, outline white ya, ukurannya ya. Kita tebalkan mau ukuran berapa, tapi pilihan itunya harus warna hitam. Nah, kita klik kanan pada warna ya, kita klik kanan itu untuk garis, kalau klik kiri itu untuk warna tengah, klik kanan untuk garis. Tinggal kita pilih ukuran outline-nya mau setebal apa dia. Oke, nah kita udah dapat yang tebal, ya udah dapat. Kemudian kita lanjut lagi. Oke, kemudian, nah kalau kita sudah dapat yang ini warnanya, kita sesuaikan saja warnanya. Nah,
Lalu bagaimana cara merubah? Ini kan bagiannya ada di depan nih. Bagaimana agar dia berada di belakang atap? Nah, kita pilih, kita ini di kanan, order behind. Ambil behind, kemana kita taruh? Nah, ya, dia akan menjadi ke belakang. Oke, baru lanjut kita kasih dia garis-garis. Nah, di sini langkahnya tetap sama seperti yang sebelumnya tadi ya. Karena garis-garisnya ini berada di depan ya, jadi itu kita order ya, pilih dia di belakang ya, di behind, pilih di mana mau kita letakkan di behind atap. Berarti klik kanan, order behind. Sudah jadi untuk bagian cerobong asap. Nah, lalu jangan lupa di group ya, jangan lupa untuk di group. Sudah dapat bagian rumah. Lalu apalagi? Nah, ini ada alas atau lantainya ya. Bagian lantai sama, kita ambil perbagiannya dulu. Kalau sudah dapat seperti ini, udah jadi ya kan, tinggal kita buat dia punya bumi. Kita ambil aja yang lingkaran. Kalau seandainya kita mau cara cepatnya lagi ya kan, yang sudah kita copy duplikat tadi, ini mirror ya, mirror fungsinya untuk memutar, memutar ya kan. Nah, kita mirror aja, kita duplikat, kita mirror aja dia, jadi dia lebih, biar gampang kerja kita lebih cepat gitu. Ini kita membuat poster seperti ini apabila kita sudah memiliki sketsa ya. Kita bukan menggunakan tidak menggunakan teknik fotografi, tapi kita menggunakan sketsa, scan ya. Kita scan dulu, baru kita buat di dalam aplikasi CorelDRAW. Kita buat dulu sketsanya, baru kita buat di CorelDRAW. Selanjutnya ada apa lagi? Ada pulau-pulau ya, ada pulau-pulau di situ. Tak apa, kita masih pakai pen tool. Jangan lupa di group, pindahkan, order dia ke belakang. Sorry, salah. Kita order dia ke belakang mata. Tinggal kita rapi-rapiin aja. Kalau kita mau kasih dia gradasi, caranya masih seperti tadi ya. Kita bikin transparansi toolnya. Jangan lupa di group biar dia tidak terpisah. Selanjutnya kita buat maskernya. Oke, masker udah jadi. Kita pakai warna putih aja. Nah, ini nih kendala, dia jangan sampai bertemu ya, satu titik dengan titik yang lain itu diusahakan jangan sampai dia bertemu.
Kalau dia ada bertemu, maka akan sedikit susah, nggak akan terpotong terus garisnya. Oke. Sip. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih? Paling utamanya itu adalah tulisan "Mari bersama kita cegah corona". Selanjutnya kita akan buat itu dengan pen tool. Oke, lanjut masih di pembuatan awan. Oke. Kita seleksi lagi, oke, sudah dapat bagian asap ya. Kita geser sini, jangan lupa kita kasih warna. Karena di sini ada warna-warna gradasi yang begitu banyak ya, jadi kita coba pilih dari warna yang ini dulu. Sip. Lanjut kita gunakan shape tool. Oh salah, sorry. Nah, karena sudah berbentuk seperti ini, jangan lupa kita group, lalu kita kasih tulisan. Kita ambil teks ya, mari kita ambil. Nah, untuk tulisan, usahakan tulisan itu seperti di video pembelajaran sebelumnya, tulisan itu harus jelas ya. Tulisan harus jelas dan mudah dibaca. Oke, mari bersama kita cegah corona. Nah, satu trik lagi, satu tahap lagi, bagaimana cara membuang background yang di belakang ini. Pertama, kita jadikan dia bitmap. Kita klik gambarnya, kita jadikan dia bitmap, convert to bitmap. Setelah itu kita klik kanan, edit bitmap. Tunggu sampai dia terbuka kotak dialog. Ya, sudah terbuka seperti ini, kita ambil ini ya. Kita ambil magic when mask. Klik pada bagian putih, dia akan terhapus. Nah, gampang kan? Ini cara cepatnya. Oke, kemudian klik save. Ctrl S, maka dia sudah menjadi PNG. Oke. Selanjutnya yang terakhir di rumah aja. Kita ambil lagi pen tool. Oke. Salah. Nah, selesai. Lebih kurang ya seperti inilah kita punya poster "Mari bersama cegah corona". Nah, selanjutnya ini kita buka, unlock, kita delete aja. Untuk membuat dia menjadi JPEG ya, caranya adalah dengan ambil ini file ya, export, kontrol, atau kita bisa klik Ctrl E, kita ekspor dia, kita jadikan dia JPEG. Kita pilih aja di sini, mana pixel tadi. Oke, kita masuk di sini, belajar membuat poster, kita jadikan dia JPEG, kita ekspor, kita tunggu, akan keluar seperti ini ya kan. Kualitasnya kita buat ini 100%, tetap format standar ya, biar aja. Nah, kemudian warna tadi masih CMYK 32 bit ya, yang lainnya tidak ada. Kalau sudah udah muncul, kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kita lihat di kita punya poster sudah
jadi. Oke. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran ya, bagaimana cara membuat desain poster dengan menggunakan media digital, aplikasi CorelDRAW. Jadi di sini sesuai dengan yang sudah Bapak terangkan video pembelajaran sebelumnya, bahwasanya poster itu adalah kumpulan dari kata-kata dan gambar. Jadi untuk aplikasi pembuatan digital poster, Anda bisa menggunakan CorelDRAW, Photoshop ataupun Adobe Illustrator. Demikian dapat Bapak sampaikan. Terlebih kurang Bapak mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam seni budaya.